Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi di channel AKJ. Oke, jadi di video kali ini saya akan share tentang bagaimana protokol pelaksanaan UTBK 2020 yang kata orang tuh sangat jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Gitu ya. Apa saja bedanya? Kemudian ada juga yang bertanya kalau suhu tubuh kita tidak normal, apakah bisa ikut ujian atau tidak, gitu ya. Nah, itu ada nanti akan kita bahas resmi dari LTMPT tentang protokol pelaksanaan UTBK 2020 dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe supaya nanti lebih banyak lagi yang tahu tentang info ini. Biar teman-temannya juga tahu bagaimana info terbaru tentang protokol pelaksanaan UTBK 2020 masa pandemi COVID-19. Kita lihat apa saja isinya ya. Jadi ini sangat terbaru dirilis jam 12 tadi malam. Kita lihat apa saja. Yang pertama itu tentang persiapan pelaksanaan ujian. Jadi jauh hari sebelum pelaksanaan ujian. H-7 sampai H-14-nya. Jadi yang pertama kalian harus ingat adalah harus selalu menjaga kesehatan dan disarankan tetap tinggal di rumah atau stay at home. Jadi ini yang untuk saat ini kalian harus benar-benar lakukan. Harus menjaga kesehatan ya. Itu yang pertama. Kemudian ketika H-1 nanti yang pertama yang kalian lakukan adalah mencari informasi lokasi tes dengan cara melihat lokasi pada web pusat UTBK PTN tanpa harus datang ke lokasi ujian. Ingat ya, tidak harus datang ke lokasi ujian. Kemudian yang kedua, membuat perakiraan waktu tempuh dari tempat tinggal atau lokasi asal ke lokasi ujian. Ingat, ini harus diperhatikan. Kalau misalkan lokasi tempat tinggal kalian agak sedikit jauh dari lokasi ujian, usahakan nanti cari tempat yang lebih dekat. Ketika sudah mulai ujian, kalian tidak tergesa-gesa, kalian tidak capek, kalian bisa istirahat cukup, sehingga nanti itu tidak mengganggu kondisi kesehatan kalian. Yang berikutnya adalah sebelum pelaksanaan ujian. Jadi yang pertama yang kalian harus ikuti adalah membersihkan badan atau mandi dan sarapan atau makan siang di tempat masing-masing. Jadi kalau bisa nih, harus ini dilakukan ya, harus mandi bersih. Kemudian kedua, membawa seluruh dokumen yang disyaratkan. Ingat, jangan sampai ada yang ketinggalan dokumen-dokumennya. Yang ketiga, wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Itu dianjurkan. Nah, ingat, ini yang wajib. Masker sama sarung tangan. Jangan sampai lupa yang keduanya. Ya, jika tidak ada ini, maka kalian otomatis tidak bisa ikut ujian. Untuk yang face shield itu dianjurkan. Kalau kalian punya, ya sudah, pakai lebih bagus. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting wajibnya masker sama sarung tangan. Yang keempat, itu berangkat menuju lokasi ujian. Oke, yang berikutnya. Sebelum pelaksanaan ujian juga ya. Yang pertama, pastikan sudah tiba di lokasi ujian dan menuju area tunggu. Kemudian yang kedua, mengikuti prosedur sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID. Ya seperti biasa ya, di tempat umum nanti ditermogan, dicek suhu tubuhnya, kemudian kelengkapannya apakah pakai masker atau tidak, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting ya, apabila suhu tubuh melebihi ketentuan, maka tidak diperkenankan ikut ujian. Ketentuannya gimana? Jika dia lebih dari 37,5 derajat Celcius. Jika lebih dari itu, maka kalian tidak diperkenankan untuk ikut ujian. Ini yang paling penting ya. Ini yang kalian harus jaga. Jangan sampai ketika hari H, kalian tidak bisa ikut ujian gara-gara suhu tubuh kalian di atas 37,5 derajat Celcius. Makanya istirahat yang cukup. Kemudian berikutnya, memastikan sudah berada di depan ruang ujian dan berbaris dengan tertib sesuai dengan protokol kesehatan COVID. Berikutnya, memasuki ruang ujian sesuai instruksi dari pengawas, sudah seperti biasa. Kemudian meletakkan peralatan lainnya termasuk jam tangan di tempat yang disediakan. Kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk diverifikasi. Kemudian meletakkan dokumen di atas meja untuk diverifikasi oleh pengawas. Kalau ini sudah biasa ya.
Kemudian saat pelaksanaan ujian, jadi yang pertama menyimak instruksi pengawas, kemudian melakukan latihan ujian, dilarang berbicara dengan peserta lain. Kemudian berikutnya, masih dalam saat pelaksanaan ujian, pertama melaksanakan ujian sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID. Ya, seperti jaga jarak, mungkin itu kalau itu sudah diatur di panitianya ya. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan bertanya tentang materi soal yang ada, seperti ujian-ujian apapun ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila ada keluhan sakit, segera melapor. Takutnya kalau dibiarkan nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak diperkenankan keluar ruangan selama ujian berlangsung. Jadi harus selesai semua dulu baru boleh keluar ruangan. Berikutnya, yang diperhatikan adalah ketika saat pelaksanaan ujian, yang pertama mengakhiri semua kegiatan ujian, kemudian yang kedua tetap duduk sampai dipersilahkan keluar ruang ujian. Tidak boleh langsung keluar meskipun kalian sudah selesai, tidak boleh. Kemudian yang ketiga baru keluar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID. Jadi ikuti saya instruksi dari pengawas ruangan seperti itu. Kemudian yang terakhir, langsung pulang ke tempat tinggal atau lokasi asal. Kemudian yang kedua, setiba di tempat tinggal atau lokasi asal, segera mandi dan pakaian langsung dicuci. Jadi ketika pulang dari lokasi ujian, jangan langsung tidur. Mandi dulu, langsung mandi, kemudian pakaian kalian langsung dicuci. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi seperti protokol pelaksanaan UTBK selama masa pandemi COVID-19. Jadi semoga info ini bermanfaat buat kalian. Tetap ingat jaga kesehatan, karena itu yang paling penting. Sukses untuk UTBK kalian. Semoga kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Dan jangan lupa tetap berdoa, minta restu orang tua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.